Shalom anak-anak semua. Apa kabarnya? Pasti baik dan sukacita. Nah kalian, sebelum kita memuji Tuhan, kita yel-yel dulu ya. Oke deh. Oke, yel-yelnya seperti ini anak-anak. Nanti kalau Ibu Nur bilang, anak-anak sekolah minggu ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, kita mulai ya kalian ya. Berarti anak-anak sekolah minggu kita suruh bangkit berdiri ya. Ayo semua anak-anak kami, silakan berdiri ya. Kita mau yel-yel dulu. Iya, yel-yelnya kita mulai yuk. 1, 2, 3 ya. Anak-anak sekolah minggu ceria, sehat, kuat, hahaha. Iya, baiklah anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk kami boleh lagi beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan tolong ibadah kami ini. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita akan terus memuji Tuhan. Kita menyanyi Goliat datang dengan membawa pedang. Ayo anak-anak dengan sukacita ya, kita mengangkat lagu pujian ini. Goliat datang dengan membawa pedang.
datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengali-aliannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengali-aliannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Iya, saatnya kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian kita, Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menuntun kami agar kami taat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengar akan tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita buka dulu Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Ayo Alkitabnya dibuka. Kakak mau tanya, 1 Samuel itu di kitab mana? Ayo, Perjanjian Lama atau Baru? Iya, Perjanjian Lama.
Karena ayatnya ini sangat panjang, jadi kakak akan baca beberapa ayat aja. Tapi kakak baca dulu perikopnya, judul perikopnya. Oke, adik-adik di rumah Alkitabnya dibaca juga ya. 1, 2, 3 ya. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Perikopnya berjudul Goliat menantang tentara Israel. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita, dan kakak akan bercerita tentang tokoh Daud. Sebelumnya, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik di sini. Siapa di sini yang berani kalau berhadapan atau melawan orang yang tubuhnya itu tinggi, besar, kayak raksasa? Ada? Atau kakak ganti pertanyaannya menjadi kebalikannya. Siapa di sini yang takut jika melihat orang kayak raksasa besar sekali? Pasti kebanyakan dari kita akan takut karena berhadapan dengan orang yang besar seperti raksasa. Kita akan mendengarkan cerita tentang Daud. Nah, ini dia Daud, adik-adik. Daud adalah calon raja Israel yang telah diurapi oleh Nabi Samuel. Namun pada saat itu Daud belum bisa menjadi raja. Dia harus menunggu, sebab pada saat itu Raja Saul masih memerintah menjadi raja di Israel. Di dalam waktu penantian Daud menjadi raja Israel, Tuhan telah mempersiapkan Daud untuk menjadi raja yang kuat, raja yang hebat, dan raja yang bijaksana untuk memerintah Israel. Di dalam kesehariannya, Daud mengembalakan domba-domba peliharaan ayahnya. Setiap hari Daud pergi menggiring domba-dombanya menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Domba-domba tadi itu diberi makan rumput yang hijau. Jika haus, diberikan minum, dibawa ke air yang tenang. Dan ketika domba-dombanya sudah kenyang dan sudah tenang, Daud mengawasi domba-dombanya dari terkaman singa atau beruang. Dari singa atau beruang ia mengendap-endap, mengintip-ngintip untuk menerkam domba-domba tersebut. Apabila Daud melihat ada singa atau beruang yang mengendap-endap untuk menerkam domba-domba tersebut, maka Daud segera berlari mengejar singa atau beruang tadi. Dia pukul sampai mati. Dia lepaskan domba-domba itu dari mulut singa atau beruang tadi.
Itulah yang dilakukan oleh Daud dalam kesehariannya menjaga domba-dombanya. Dan pada suatu hari, datanglah seorang hamba ayahnya untuk menjumpai Daud di padang rumput. Hamba ini berkata sama si Daud, "Daud, pergilah pulang menjumpai ayahmu, karena ayahmu memanggilmu. Dan biarlah aku yang menggantikanmu untuk menjaga domba-dombamu." Maka Daud pun pergi pulang menjumpai ayahnya. Sesampai di rumah, Daud menjumpai ayahnya, dan ayahnya Isai berkata kepada Daud, "Daud, pergilah ke medan pertempuran." Adik-adik tahu pada saat itu bangsa Israel, tentara Israel sedang berada di medan pertempuran. Mereka akan melawan tentara-tentara Filistin. Dan saat itu 3 orang kakaknya Daud sudah pergi ikut berperang di sana. Jadi ayahnya menyuruh Daud untuk melihat kakak-kakaknya, apakah kakak-kakaknya masih hidup, dan ayahnya menyuruh membawa bekal makanan. Kemudian keesokan harinya Daud pun pergi menjumpai kakak-kakaknya. Nah, ini dia dek, suasana dari medan pertempuran itu. Dan sesampai di perkemahan, Daud menitipkan barang-barang bawahannya ke penjaga tentara untuk menjaga barang-barangnya. Ini dia, yang ini tentaranya. Dia akan menitipkannya. Sesudah itu, dia bertanya kepada orang-orang di sekitar sana, "Di mana ya kakakku?" Dia bilang gitu. Lalu orang-orang sebelah sana berkata, "Oh, di sana kakakmu." Ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia menanyakan kabar kakaknya gimana. Ketika dia bertanya kakaknya di mana, Daud mendengar. Dia mendengar ada suara nyaring yang terus-terus mendengar. Nah, suasana pertempuran saat itu seperti ini. Di seberang bukit kiri adalah bangsa Israel. Di seberang bukit sebelah kanan bangsa Filistin. Kita melihat bahwa tentara-tentara Israel maupun tentara Filistin bersama-sama sedang menyusun barisan-barisan untuk maju berperang. Namun adik-adik tahu tentara Filistin memiliki jagoan yang kuat, namanya Goliat. Badannya sangat tinggi, dan Goliat ini sangat ditakuti sama tentara-tentara bangsa Israel. Kenapa ditakuti? Karena Goliat sudah hebat di dalam berperang. Dia juga mempunyai badan yang sangat tinggi, sangat besar seperti raksasa. Jadi tentara Israel itu hanya setengah badannya saja. Dan Goliat ini selalu yang menantang bangsa Israel agar berperang melawan mereka. Dari seberang bukit sebelah kanan tadi, kemudian Goliat selalu menyeru-nyerukan. Dia berkata, "Hai tentara Israel, mana jagoanmu? Tidak perlu menyusun barisan. Hadapi aja aku seorang diri. Mana jagoanmu?" Suara-suara itu terus terdengar oleh Daud.
Namun kita lihat pasukan Israel ini hanya berdiam diri. Mereka hanya diam membisu. Kenapa? Karena mereka takut terhadap Goliat. Dan kata-kata itu kembali lagi bersuara. Ditantang lagi oleh Goliat. Hai pasukan Saul, ayo berikan jagoanmu agar kami melawan satu lawan satu. Dan jika pasukanmu, jagoanmu itu menang melawan aku, maka aku dan seluruh tentara Filistin akan menjadi budaknya. Namun kalau jagoanmu itu kalah, maka seluruh tentara Israel akan takluk kepada kami dan menjadi budak kami. Kata-kata itu yang selalu didengar oleh si Daud. Kemudian Daud berkata kepada tentara-tentara Israel yang ada di situ, mengapa kita diam saja? Dia sedang menghina kita. Namun tentara Israel hanya diam saja, bersembunyi saja. Ketika abangnya Eliab mendengar bahwa Daud berkata seperti itu, lalu Eliab datang menjumpai Daud. Dia marah besar kepada Daud karena Daud berkata seperti itu. Namun Daud hanya menghiraukan saja perkataan abangnya. Lalu dia menyampaikan tekadnya bahwa dia mau melawan si Goliat, karena dia tidak suka mendengar Goliat mencemooh barisan tentara Allah Israel. Kemudian dia menyampaikan usulnya itu kepada tentara-tentara yang ada di sana. Dan dia menyampaikan itu, lalu tentara-tentara itu memberitahukan kepada Raja Saul. Pada saat itu mereka bilang, Raja, ada seorang pemuda yang akan melawan Goliat. Lalu Raja Saul berkata, bawa kemari, biar kita persiapkan. Namun adik-adik tahu, ketika Raja Saul melihat Daud yang sangat muda ini, Raja Saul menjadi ragu. Kenapa ragu? Dia melihat bahwa Daud sangat muda sekali. Lalu dia bilang, bagaimana mungkin dia bisa menang nanti melawan Goliat yang berbadan raksasa itu? Lalu si Daud tidak kecil hati adik-adik, tapi dia semakin percaya diri. Dia berbicara kepada Raja Saul, memang Raja, aku ini masih muda, namun aku mempunyai keberanian. Di dalam sehari-harianku, aku menjaga domba-dombaku dari serangan singa atau beruang. Ketika singa atau beruang itu datang mau menerkam domba-dombaku, maka aku dengan segera berlari mengejar dan menghajarnya sampai mati, lalu melepaskan domba-domba itu dari mulut singa atau beruang itu. Dan aku percaya bahwa hal serupa juga dapat kulakukan bagi tentara Filistin, sebab ada Tuhan bersamaku. Tuhan yang sama juga akan melepaskanku dari serangan tentara Filistin itu. Kemudian adik-adik tahu, Raja Saul yang tadinya ragu, yang tadinya tidak percaya, dia sadar bahwa Daud ada bersama dengan Tuhan, bahwa Daud ada bersama dengan Tuhan,
Sehingga Raja Saul yang tadinya ragu langsung melepaskan pakaian perangnya. Ini dia adik-adik. Lihat, Raja Saul langsung melepaskan pakaian perangnya. Lalu dia memakaikan Daud pakaian perangnya, memberikan ketopong kepalanya dan tidak lupa Raja Saul menggantungkan pedangnya yang besar di pinggangnya si Daud. Tapi tahu adik-adik apa yang terjadi? Si Daud tidak bisa memakai pakaian perang itu karena pakaian perangnya terlalu besar, terlalu berat. Sehingga si Daud kalau berjalan dia terseok-seok gini. Kemudian si Daud pun akhirnya melepaskan pakaian perang itu dan dia pergi ke lembah, dan di lembah itu dia turun ke dalam sungai. Di sungai itu dia ambil 5 batu yang licin. Ini dia 5 yang masih licin. Dia ambil lalu dia masukkan ke dalam kantongnya. Biasanya di dalam kantong-kantong itu dia simpan batu-batu itu untuk mengketapel singa atau beruang itu supaya tidak menerkam domba-domba ayahnya. Lalu si Daud dengan berani dia maju ke depan ke medan pertempuran. Ketika kita lihat ini adik-adik, ini Goliat. Ketika Goliat melihat si Daud berhadapan dengannya, maka si Goliat dan tentara Filistin lainnya menertawakannya habis-habisan, mengejeknya habis-habisan. Lalu si Goliat berkata, "Masakah kamu melawan aku hanya dengan tongkat yang kau bawa ini?" Kemudian dia lagi berkata, "Yang serius saja kau kiranya main-main?" gitu. Tetapi si Daud tetap berani melawan. Si Daud berkata, ini Daud, dia bilang seperti ini, "Kamu Goliat melawan aku dengan pedang atau tombakmu, tapi aku melawanmu tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, atau tidak dengan lembing yang ada di lenganmu." Ini lembingnya. "Tetapi aku maju bersama dengan Allah Israel, Allah barisan tentara Israel yang kau tantang itu. Dan aku yakin pada hari ini juga Allah Israel akan memberkati kami, menolong kami, dan kami mampu mengalahkanmu, dan kami akan meraih kemenangan saat ini. Dan kami akan memenggal kepalamu dan mayat-mayat tentara-tentara Filistin, dan mayatmu akan menjadi makanan bagi burung-burung di udara maupun binatang liar." Mendengar itu adik-adik, Goliat yang tadinya tertawa terbahak-bahak, dia menjadi sangat marah. Dia marah sekali. Lalu dia bilang, "Hei kamu, lihat ya, aku akan menjadikanmu dan seluruh tentaramu." Lalu dengan marah Goliat mendekati si Daud. Ketika dia mendekati si Daud, dia mengeluarkan pedangnya. Namun yang dilakukan si Daud yaitu dia mengeluarkan batu yang ada di kantongnya tadi. Ini dia mengeluarkan batu tersebut.
Lalu dia masukkan batu itu ke dalam umban itu. Umban itu seperti ketapel dek, ini dia. Dia masukkan, lalu dia putar dengan cepat, dengan keras, lalu dia lemparkan batu itu ke arah si Goliat. Tahu apa yang terjadi? Batu itu mengenai kepala Goliat, lalu Goliat dia terhuyung-huyung, dia mau jatuh, tetapi dia masih sempatkan untuk menggerakkan, mengayunkan pedangnya supaya mengenai si Daud. Namun tidak sempat terjadi itu, karena darah sudah mengalir deras dari kepalanya dan ia terjatuh. Ini dia, kalau kita lihat, ini batu itu. Dan ketika dia sudah terjatuh adik-adik, jagoan hebat tentara Filistin sudah jatuh, maka tentara-tentara Filistin itu kita lihat langsung ketakutan. Mereka lari, hendak meninggalkan medan pertempuran ini. Lalu si Daud bersorak memuji Tuhan. Dia bilang, hidup Allah Israel, Allah yang perkasa. Mendengar itu, maka tentara-tentara Israel bergerak maju ke depan menyerbu tentara-tentara Filistin. Dan pada saat itu Tuhan berpihak kepada bangsa Israel. Tuhan membuat tentara-tentara Israel berhasil menghabiskan begitu banyaknya tentara Filistin, dan mereka pulang dengan sorak kemenangan. Ini kita lihat, mereka bergembira. Di sepanjang perjalanan mereka memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena pada hari itu Tuhan Allah perkasa membuat perkara besar bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel. Dan sesampainya mereka di negeri Israel, lalu tentara-tentara Israel membawa si Daud untuk berjumpa dengan Raja Saul. Lalu si Raja Saul berkata, anak siapakah kamu? Maka si Daud pun berkata, aku anak hambamu Isai, aku berasal dari Betlehem. Kemudian Raja Saul mengirimkan berita kepada ayahnya bahwa Raja Saul akan tinggal dengan Daud di istana untuk seterusnya. Adik-adik tahu kenapa Daud menjadi sangat berani dan tidak takut ketika berhadapan melawan raksasa Goliat? Karena Daud percaya dan yakin Tuhan ada beserta dengan dia. Tuhan melindungi dia apapun yang terjadi dengan dia. Makanya Daud tidak takut dengan kenyataan akan melawan raksasa Goliat. Begitu juga dengan kita adik-adik. Apapun yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh takut. Sama seperti saat ini kita menghadapi virus corona. Tapi ingat adik-adik, Allah Israel, Allahnya Raja Saul dan bangsa Israel adalah Allah kita juga. Allah yang sama kita sembah, dan kita tidak perlu khawatir. Dan yang perlu kita lakukan adalah di dalam situasi saat ini virus corona, kita tetap belajar di rumah,
ibadah di rumah, bermain di rumah, dan tetap jaga kebersihan. Yang paling utama, kita harus tetap berdoa sama Tuhan agar keadaan ini segera dipulihkan. Hal serupa juga ketika kita sedang ketakutan, atau kita sedang mau ujian, atau kita sedang kesusahan, kita tidak lupa berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita di dalam menghadapi segala situasi. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Kita harus yakin dan percaya Tuhan ada di setiap langkah hidup kita, menemani kita dimanapun kita berada. Baik suka maupun duka, Tuhan Yesus ada beserta kita. Kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayo dibuka kembali ayat Alkitabnya yang diambil dari Mazmur 23 ayat 3. Ayo dibuka. Mazmur 23 ayat 3. Kita baca ya. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayo kita baca sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita ada gerakannya adik-adik. Gerakannya seperti ini. Lihat kakak ya, kakak praktekkan dulu, baru nanti kita sama-sama melakukannya. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sampai di sini perjumpaan kita. Sebelumnya mari kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang telah kau beri pada kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Daud melawan Goliat. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak yang percaya dan yakin bahwa Engkau selalu ada bersama kami di dalam situasi apapun, dan kami tidak takut lagi ketika kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan Tuhan, biarlah kiranya juga Engkau memberkati kami di dalam studi kami, agar kami juga tetap belajar walaupun berada di rumah. Berkati kami Tuhan, beri kami kesehatan. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mendukakan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini anak-anak ibadah sekolah minggu kita hari ini, dan minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.